Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak semua, kita ketemu lagi untuk kuliah pada hari ini di mata kuliah ilmu usaha tani. Hari ini kita akan membahas tentang usaha tani dan sistem usaha tani. Tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, jangan terlewat untuk presensi di OJW. Ya, jadi presensi sudah saya buka 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Dan nanti akan saya tutup 15 menit setelah perkuliahan selesai. Hari ini, seperti tadi saya sampaikan, kita akan bahas tentang usaha tani dan sistem usaha tani. Usaha tani itu apa dan sistem usaha tani itu apa? Kemarin sudah kita singgung, ya. Jadi kita akan langsung masuk saja ke apa saja yang akan menentukan eksistensi sistem usaha tani. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem usaha tani yang itu nanti akan menentukan eksistensi usaha tani. Jadi potensi sistem usaha tani ini sangat ditentukan oleh lingkungan biotik dan lingkungan fisik. Lingkungan biotik di situ ada tumbuhan, ada hewan, ada hama penyakit dan sebagainya. Kemudian untuk lingkungan fisiknya di situ ada tanah, ada iklim, ada topografi dan sebagainya. Nah, lingkungan biotik dan fisik ini akan mempengaruhi potensi sistem usaha tani. Ya. Nah, kemudian dengan didukung oleh teknologi dan juga dengan lingkungan ekonomi sosial ekonomi pertanian, maka potensi sistem usaha tani ini akan menentukan eksistensi sistem usaha tani. Nah, teknologi apa yang harus kita perhatikan di dalam usaha tani? Yaitu yang kita kenal sebagai sabta usaha, ada irigasi, ada pengolahan tanah, ada pola tanam, ada pemupukan, ada pemberantasan hama penyakit, pasca panen, dan pemasaran. Kemudian ada juga lingkungan sosial ekonomi, yaitu terkait dengan hal-hal yang sifatnya endogen dan eksogen. Yang endogen ini adalah dari dalam petani itu sendiri. Yang ada di sini adalah petani dan juga sumber produksi, dan juga eksogen yang berasal dari luar usaha tani. Yang ada di sini adalah harga pasar, struktur masyarakat, pelayanan, kebijakan pemerintah, teknologi, dan permodalan. Nah, semua ini akan menentukan eksistensi sistem usaha tani. Apa saja eksistensi sistem usaha tani? Ya, ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah dari sudut klasifikasi usaha tani. Ya. Berdasarkan klasifikasinya, usaha tani bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah cara mengusahakan, ya, atau bentuk usaha tani. Di sini ada usaha tani perorangan, ya, yaitu usaha tani yang seluruh proses dikerjakan oleh petani sendiri dan keluarganya. Jadi dari mulai perencanaan, pengolahan tanah, dan pemasaran hasil. Kemudian masih ada usaha tani kolektif atau collective farm, usaha tani yang seluruh proses produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok dan hasilnya dibagi dalam bentuk natura ataupun keuntungan. Contoh dari usaha tani kolektif adalah TRI atau Tebu Rakyat Intensifikasi. Jadi petani ini akan melakukan suatu hamparan yang itu merupakan gabungan dari beberapa petani, ya, secara bersama-sama. Kemudian nanti dijual bersama-sama dan nanti hasilnya akan dibagi dalam bentuk natura atau keuntungan sesuai dengan proporsinya. Kemudian yang terakhir dari klasifikasi usaha tani adalah usaha tani kooperatif, yaitu usaha tani yang setiap prosesnya dikerjakan secara individual, tapi ada beberapa kegiatan penting yang dikerjakan oleh kelompok. Misalnya dalam hal pembelian saprodi, pemberantasan hama, pemasaran, pembuatan saluran, dan sebagainya. Contoh di sini adalah PIR, ya, atau perkebunan inti rakyat. Nah, nanti tolong setelah kita dalam diskusi nanti tolong Anda jelaskan kenapa pembelian saprodi atau pemberantasan hama itu dilakukan secara bersama-sama.
Kemudian kalau kita lihat dari corak dan sifat usaha taninya, ada dua, yaitu usaha tani subsisten, yaitu usaha tani yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya, ataupun usaha tani komersial, commercial farm, yaitu usaha tani yang berorientasi pada keuntungan atau profit, ya, di mana di sini sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas produknya. Kemudian kalau kita lihat dari pola usaha taninya, kita akan mengenal ada yang kita sebut sebagai usaha tani khusus. Jadi usaha tani khusus ini adalah usaha tani yang hanya mengusahakan satu cabang usaha saja. Contohnya tanaman pangan, perikanan, atau peternakan. Jadi seorang petani ini hanya mengusahakan tanaman pangan, atau perikanan, atau peternakan. Kemudian yang kedua adalah usaha tani tidak khusus. Ini diusahakan berbagai macam cabang usaha tani secara bersama, tetapi masih tegas batas cabang usahanya. Misalnya tanaman dengan peternakan dan sebagainya. Tanaman ada di ladang, kemudian peternakan atau perikanan mungkin ada di halaman rumah dan sebagainya. Kemudian usaha tani campuran, ya, diusahakan secara campuran antara tanaman dengan tanaman atau tanaman dengan ternak atau ikan, ya. Jadi misalnya di sini ada tumpang sari, ada minapadi dan sebagainya. Kalau kita lihat dari tipe usaha taninya, ya, ini adalah klasifikasi usaha tani sesuai dengan komoditas yang diusahakan. Jadi misalnya usaha tani padi, usaha tani melon, usaha tani tembakau, ikan gurame, ternak itik dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari tempat budidayanya, ini ada usaha tani sawah, ya, dikerjakan di sawah, ya, dengan pengairan teknis atau setengah teknis, pengairan sederhana ataupun pada hujan. Kemudian ada usaha tani tegal yang diusahakan di tegalan, ada usaha tani pekarangan, ada usaha tani tambak, dan juga ada usaha tani sawah dan tegal atau sistem sorjan. Kemudian yang keenam yaitu masa budidaya komoditas. Ini kita bisa pisahkan pada usaha tani tanaman semusim, ya, yang sekali panen selesai, atau bisa juga usaha tani tanaman tahunan yang bisa dipanen bertahun-tahun seperti kopi, teh, cengkeh, karet dan sebagainya. Kemudian pengelolaan usaha tani atau co-management ini sudah tidak usah kita bahas panjang lebar karena sudah kita bahas yang kemarin, ya. Jadi pengelolaan usaha tani itu kita bisa melihat bahwa petani itu usaha tani itu bisa kita lihat sebagai seni, sebagai ilmu dan juga sebagai bisnis. Kemarin kita sudah bicarakan ini. Kemudian pengelolaan usaha tani, ini usaha tani sebagai proses produksi. Jadi usaha tani itu harus tanggap dan siap melaksanakan perubahan, ya, dan seterusnya. Apa saja yang harus diperhatikan di dalam usaha tani? Yang pertama, ketersediaan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Ya, kita bisa lihat dari keunggulannya secara lokal, kemudian kondisi populasi, luasnya, intensitas serangan HPT-nya, pengaturan pola tanamnya, kemudian pemeliharaan, pengolahan, dan seterusnya, sampai juga kepada perluasan lahan yang masih dimungkinkan, misalnya dengan reklamasi ataupun rehabilitasi. Kemudian yang kedua, ini juga harus memperhatikan tentang tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi yang tersedia seperti apa, yang diperlukan seperti apa, kemudian siapa atau seberapa banyak sumber daya atau tenaga kerja itu tersedia, kemudian kapan dan di mana tersedia sumber daya tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian juga tentang modal, ya, ini ketersediaan modal juga harus kita perhatikan, ya. Modal ini digunakan untuk pembelian saprodi, pembayaran upah tenaga kerja, pembelian alat, pajak dan seterusnya. Kemudian juga hal lain yang harus kita perhatikan adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Di sini kita bisa mempergunakan intensifikasi, ya, dengan melakukan inovasi teknologi ataupun inovasi sosial. Kemudian bisa juga dengan ekstensifikasi ataupun diversifikasi.
Kemudian petani juga, usaha tani juga harus memperhatikan perilaku konsumen. Kita juga harus melihat karena sebagus apapun, sebanyak apapun, sekualitas apapun produk yang kita hasilkan, kalau tidak bisa kita pasarkan, maka seperti yang berapa kali saya sampaikan, sama saja kita membuat sampah, begitu ya. Jadi suatu produk dihasilkan itu akan berguna kalau dia bisa dipasarkan. Nah, karena itu dalam usaha tani juga harus memperhatikan perilaku konsumen. Apa saja yang diperhatikan di sini? Yang harus diperhatikan di sini sebagai contohnya adalah ragam komoditi apa yang diminati, kemudian jumlah dan sebarannya, kemudian mutu produknya, kemudian juga jangan lupa kita juga harus tahu daya beli dan kesediaan konsumen untuk membeli, elastisitas permintaannya, kemudian juga barang substitusi ataupun komplementernya dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan luas skala usaha dan status penguasaan lahan, ya, karena ini akan menentukan produktivitas usaha tani. Oke, tadi sudah beberapa hal menjadi bahan diskusi, saya tambah satu lagi, yaitu mengapa luas skala usaha dan status penguasaan lahan ini akan menentukan produktivitas usaha tani. Kemudian yang selanjutnya itu kemudahan subsidi harga input dan jaminan harga dasar output, ya. Jadi adanya subsidi harga input dan jaminan harga dasar output ini akan merangsang peningkatan produktivitas melalui intensifikasi usaha tani. Kemudian kita melihat hal yang lain tentang tenaga kerja di dalam usaha tani. Anda bisa lihat di situ bagaimana sebarannya, ya. Kemudian bagaimana tingkat pendidikan, produktivitas, pendapatan dan sebagainya, di mana di dalam usaha tani ini masih relatif rendah. Kemudian pengelolaan usaha tani, ya. Di sini adalah bagaimana petani mengelola sumber daya atau faktor produksi secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Ya, ada dua kata kunci di sini, efektif dan efisien, ya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang dimaksud dengan efektif adalah petani dapat mengalokasikan sumber daya yang dikuasai secara optimal, sedangkan efisien adalah petani dapat memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan output melebihi input. Tujuan usaha tani yang efektif dan efisien ini tentu saja untuk memperoleh pendapatan, keuntungan yang sebesar-besarnya dengan alokasi sumber daya yang dimiliki. Oke, di sini ada istilah pendapatan dan keuntungan, walaupun pada materi-materi yang akan datang ini kita akan bahas secara detail, tapi ini nanti bisa kita jadikan bahan diskusi apa yang Anda ketahui tentang pendapatan dan keuntungan. Kemudian tujuan usaha tani yang lain adalah usaha tani harus mampu menciptakan keunggulan bersaing. Ya, jadi produk yang dihasilkan selalu laku dijual dengan tingkat harga yang cukup memberikan keuntungan bagi kelangsungan dan pengembangan usahanya. Usaha tani juga harus mampu menciptakan keunggulan bersaing yang lestari, ya, sustainable competitive advantage, ya, yang mengacu kepada kebutuhan pasar, potensi sumber daya, keadaan masyarakat, dan tentu saja harus sesuai dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang ada. Oke, satu lagi bahan diskusi. Usaha tani yang sesuai dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang ada itu yang seperti apa? Oke, nanti kita bahas di dalam diskusi. Kemudian pengelolaan usaha tani atau pengambilan keputusan, ya. Di dalam pengambilan keputusan ini harus memperhatikan dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini adalah faktor yang berasal dari petani itu sendiri. Dalam hal ini adalah petani dan keluarganya, ada sikap dan tujuan, ada sumber produksi yang dikuasai. Kemudian faktor ekstern ini adalah faktor yang berada di luar
petani, ya, di situ ada alam, di situ ada tanah, iklim dan sebagainya, dan non alam itu yang bersifat yang bersifat ekonomi seperti harga pasar, transportasi, kemudian juga teknologi, kemudian juga yang non ekonomi ada struktur masyarakat, adat istiadat, penyuluhan dan sebagainya, di mana faktor-faktor eksternal ini tidak bisa dipengaruhi tidak bisa dipengaruhi oleh petani, tetapi petani dan usaha tani itu harus menyesuaikan. Ya. Ini ada faktor intern, jadi petani dan keluarganya, kemudian juga sumber produksi yang dikuasai di dalam usaha tani, ya. Petani dan keluarganya, ini petani itu kemarin sudah kita bahas apa sih peran petani di dalam usaha tani, ya, kemarin juga sudah kita singgung sebagai kepala keluarga, sebagai manajer dan sebagai juru tani. Segala sesuatunya sudah kita bicarakan di pertemuan yang kemarin. Ini sebagai individual, ya, yang mungkin perlu Anda ketahui bahwa status petani ini juga akan menentukan bagaimana dia menjalankan usaha taninya. Status petani di situ misalnya kedudukan dalam keluarga, kedudukan dalam masyarakat, status sosial, hubungan dengan lahan garapan, dan sebagainya. Jadi satu lagi depan diskusi, ya, ini ada status petani yang ada 4 ini, nanti tolong Anda jelaskan kenapa, kedudukan dalam keluarga, kedudukan dalam masyarakat, status sosial, hubungan dengan lahan garapan, ini akan mempengaruhi seberapa intensif petani mengelola usaha taninya. Kemudian umur petani juga akan menentukan, ya, jadi umur petani ini akan berkaitan dengan kemampuan kerja dan cara berpikir. Kemudian yang akan ikut menentukan sebagaimana petani mengelola usaha taninya, ini adalah pendidikan petani. Pendidikan ada 2, yaitu formal dan non formal. Satu lagi bahan diskusi, apa beda pendidikan formal dan non formal? Dan untuk petani silahkan nanti diberikan contohnya. Di sini ada gambaran, ya, ada gambaran unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku petani. Silahkan Anda perhatikan di situ bagaimana tradisi, alam, kebutuhan pokok dan ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku petani. Bagaimana perilaku petani tradisional dan bagaimana perilaku maju, ya. Semakin dekat dari semakin dekat dengan petani, ini akan semakin berpengaruh, semakin besar pengaruhnya, ya. Jadi kalau sebagai contohnya saja kita ambil salah satu, ya, untuk petani tradisional ini yang paling dekat adalah garis warna hitam, ya. Itu artinya apa? Untuk petani tradisional ini sangat ditentukan oleh tradisi, ya. Jadi tradisi itu sangat melekat kuat bagi petani tradisional, misalnya adanya upacara wiwit, ya, dan sebagainya. Kemudian misalnya bagaimana dia harus mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya, misalnya. Ini juga mungkin tradisi yang berlaku di suatu daerah tertentu. Kemudian sebaliknya, kalau petani maju, Anda bisa lihat bahwa garis yang paling dekat, ya, paling dekat dengan petani maju adalah garis hijau. Garis hijau di sini ini adalah ekonomi, sehingga hal yang pertama mempengaruhi perilaku petani maju adalah ekonomi. Jadi ketika dia berusaha tani, komoditas apa yang akan diusahakan, ya, seberapa luas, bagaimana penggunaan tenaga kerjanya, pertimbangan pertamanya adalah ekonomi, atau pola pikirnya dasarnya adalah tujuan ekonomi. Apa sih tujuan ekonomi? Tentu saja adalah profit atau keuntungan. Kemudian untuk kondisi petani di Indonesia, petani kecil dan dengan segala ciri-cirinya, nanti silahkan Anda baca sendiri, ya. Di sini ada status petani hubungannya dengan pemilikan lahan, ada petani penggarap, petani penyewa, petani penyangkap, dan sebagainya. Saya kira Anda sudah sangat paham karena Anda sudah pernah praktik ekonomi pertanian, ya. Anda sudah ke lapang, sudah melihat, sudah memahami, sudah mempelajari apa yang dimaksud sebagai pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyangkap, dan sebagainya, dan bagaimana pengaruhnya atau hubungannya dengan perilaku dia di dalam mengusahakan usaha taninya.
Kemudian peran petani dalam pengelolaan usaha tani, nanti silahkan dibaca sendiri. Juga tugas petani sebagai manajer, kemarin sudah kita singgung ya, di sini dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh petani sebagai manajer usaha tani, ini ada bermacam-macam ya, ada kurangnya informasi tentang perubahan harga, kemudian lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pemerintah, ya, kemudian adanya risiko dan ketidakpastian dan seterusnya, silahkan nanti dipelajari sendiri. Kemudian hal lain yang perlu Anda pahami yaitu tentang faktor ekstern ya. Jadi faktor ekstern ini faktor yang berada di luar petani yang petani harus menyesuaikan. Kalau dia ingin eksis, dia ingin usaha taninya jalan terus memberikan keuntungan, maka dia harus menyesuaikan. Di sini ada alam dan non alam ya, alam bisa tanah dan seterusnya, non alam apa saja tadi sudah kita bicarakan. Nanti kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, kita bisa lanjutkan di diskusi. Nah, kemudian di sini apa sih yang harus kita ketahui dari eksistensi sistem usaha tani? Jadi, faktor-faktor ekstern ini akan menentukan spesialisasi. Jadi misalnya tadi kita ekstern itu misalnya ekstern yang alam ya, misalnya topografi ya. Di sini akan ada spesialisasi. Kalau misalnya topografinya ada di pegunungan seperti itu ya, maka di situ komoditas yang bisa support diusahakan sebagai contohnya misalnya sayuran dan hortikultura. Maka di sini akan terjadi spesialisasi. Produk-produk atau komoditas yang dihasilkan di pegunungan ini adalah sayuran dan hortikultura ya. Kemudian juga misalnya daerah faktor enternya adalah daerah kering misalnya, ya daerah panas misalnya di daerah Nusa Tenggara dan seterusnya di mana curah hujannya sangat rendah. Nah di sana komoditas-komoditas yang akan diusahakan juga komoditas-komoditas yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, ya yang kuat dengan ketersediaan air yang terbatas. Akan ada spesialisasi. Ya, jadi faktor ekstern ini akan menentukan spesialisasi dan faktor intern dalam pemanfaatnya akan menentukan diversifikasi. Jadi ada nanti kebutuhan pangan pokok, ya, ada perbaikan kesuburan tanah, efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan modal, kebutuhan pakan, benih, bibit dan seterusnya. Kemudian juga mengurangi risiko usaha tani. Nah, faktor ekstern dan intern mana yang lebih berpengaruh? Oke, silahkan nanti kita jadikan bahan diskusi. Kemudian karakteristik sistem usaha tani, ya, ini nanti Anda bisa bahas atau bisa pelajari sendiri, ya. Oke. Nah, tolok ukur keberhasilan usaha tani Anda bisa tarik ke atas. Nanti silahkan Anda pahami, Anda pelajari. Andai ada beberapa hal yang Anda tidak terlalu paham dari sini, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, Mas Mbak semua, seperti demikian materi untuk hari ini. Selanjutnya untuk lebih memperdalam atau memahami apa yang saya sampaikan secara sepintas, setelah ini mari kita diskusi.